Buya ini ya sudah menelaah yang disebut manhaj Wahabi Salafi ini sudah lama, dari kecil. Ya, dan ini Wahabi ini kan ya 250 tahun yang lalu lah baru timbulnya itu yang dicetuskan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Ada sebelumnya hanya dari dalam sebagian pemikiran yang pernah dicetuskan oleh Ibnu Taimiyah. Ya. Lalu ya, terjadilah ini secara masif di Saudi Arabia. Dan terjadilah saat itu ketika muncul Wahabi saat itu karena menguasai kan negara, maka terjadi pembunuhan terhadap para ulama dan terhadap umat Islam yang bertolak belakang dengan pemikirannya. Nah, ini terjadi dan ini sejarah tidak bisa dilupakan. Ya. Nah, terjadi juga penghancuran ya, situs-situs dan penghancuran kubah-kubah ya, bangunan-bangunan yang merupakan penghormatan kepada keluarga Nabi, para sahabat Nabi, istri-istri Nabi dihancurkan di Mekah, di Madinah. Dan dihancurkan di wilayah Saudi dulu itu. Sampai sekarang kan kita tidak tahu ya kan di mana kuburan Siti Khadijah, di mana kuburan Siti Aisyah, di mana kuburan Siti Hafsah dan sebagainya, di mana kuburan Siti Fatimah dan sebagainya. Lalu ada juga pemikiran di antara mereka ya dalam menetapkan bagaimana hukum kuburan Nabi ada di dalam Masjid Nabawi. Ini dianggap oleh mereka itu ini kesesatan, bahwa kuburan Nabi asalnya memang rumah di luar masjid, lalu setelah pelebaran oleh sahabat dimasukkan ke dalam masjid. Ini dianggapnya oleh saudara-saudara kita dari Wahabi ya, ini karena penekanan pemerintah saat itu kan? Jadi masjid harus di dalam, sehingga mereka dari dulu punya upaya bagaimana mengeluarkan makom Nabi dari wilayah masjid, sehingga ada upaya untuk gitu kan mencuri jasad Nabi. Ini sudah terjadi beberapa kali dan ini sejarah bukti ini kan, tapi gagal terus mereka. Dan mereka berupaya juga memindahkan makom Ibrahim kan, karena makom Ibrahim di tempat tawaf suka diusap dan sebagainya itu kan tempatnya, dan dianggap oleh mereka mengusapnya adalah syirik, orangnya adalah musyrik. Musyrik itu artinya sudah keluar dari wilayah Islam, artinya sudah halal darahnya, itu artinya. Orang yang bertawasul dengan orang-orang soleh, dengan Rasul sekalipun dianggapnya ini syirik. Ini pemikiran saudara-saudara kita Wahabi, dan banyak lagi ditelaah. Setelah ditelaah, mereka mengaku Salafi, ternyata pengakuannya itu bohong. Ini perlu diketahui ya. Pengakuan Salafi itu bohong. Satu. Kenapa? Karena yang disebut salaf itu kan adalah dari masa para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'in, itu namanya salaf. Sepakat semuanya itu salaf. Ibnu Taimiyah tidak termasuk dari golongan tabi'in, maka tidak bisa dimasukkan salaf. Kalau salafi artinya mengikuti manhaj salaf. Manhaj salaf itu manhajnya para sahabat, manhajnya para tabi'in, manhajnya para tabi'in. Bukankah umat Islam di muka bumi ketika mengikuti madhab Imam Malik, Imam Maliki salaf, Imam Syafi'i salaf, Imam Ahmad salaf, Imam Abu Hanifah salaf di dalam fikih ini? Ini harus difahami oleh kita. Ketika digali, ditelaah oleh semua para ulama di muka bumi ini, kebenaran pengakuan mereka bahwa mereka mengikuti salaf itu ternyata banyak bohongnya. Artinya tidak sesuai dengan salaf.
Dan tentunya kalau di dalam majelis seperti ini tidak akan diungkap, bahkan Buya akan mengungkap ini dan akidah ahli sunnah wal jamaah dan di luar akidah ahli sunnah wal jamaah dalam peskil di bulan Ramadan ini rencananya 10 hari. Nah, akan diungkap semuanya, kan? Diungkap semuanya. Karena ini apa yang Buya utarakan harus bisa dipertanggungjawabkan. Mereka salafi, sementara ulama-ulama di muka bumi ini mengaku salafiyah. Enggak, betul enggak? Pesantren salafi, 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 salafi. Arti salaf ya mengikuti salaf. Akidahnya mengikuti salaf, akhlaknya mengikuti salaf, dalam ibadahnya saja mengikuti salaf, syariat Islamnya mengikuti salaf. Apa buktinya? Buktinya di mana-mana mengikuti kepada madhab salah satu madhab yang 4. Artinya inilah salafi. Ini pahami. Ketika ditelaah mereka di dalam syariatnya, mereka tidak mengikuti salaf. Begitu ditelaah sanadnya banyak yang terputus. Ditelaah juga kesehatannya, banyak kesehatannya yang palsu. Yang mereka menganggap sahih, bahkan seperti tadi malah kita dianggap doib oleh mereka, bahkan dianggap maudhu. Justru di mereka banyak yang dianggap oleh mereka ini mata rantainya sahih, padahal itu semuanya menurut ahli ilmu ini maktu, ini munqati', ini terputus. Nah, dan mereka menentang di dalam akidah, menentang mengikuti Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, dan menganggap salah, menganggap Imam Asy'ari sesat. Sementara semua ulama sedunia ini dan semuanya dalam urusan akidah mengikuti kepada akidah Imam Asy'ari atau Imam Maturidi. Bukan berarti Imam Asy'ari pencetus akidah, bukan. Dan maksudnya adalah ini akidah yang dibawa oleh semua nabi dan rasul. Yang akidah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diajarkan oleh para sahabat Nabi, kan? Diajarkan oleh para tabi'in dan semua tabi'in. Namun kenapa ada menonjol Imam Asy'ari? Menonjolnya itu ketika Imam Asy'ari beliau memunculkan pemikiran-pemikiran yang menjadi hujah yang kuat dan yang mengalahkan pemikiran-pemikiran yang di luar akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini yang salah pemikiran dalam akidah, dan semua ulama setuju di zamannya, gitu kan? Sehingga mengakuri kepada hasil buah pikiran Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, gitu kan? Seolah-olah Imam Asy'ari pencetus akidah. Enggak, yang mengajarkan akidah kan Allah dan Rasulnya. Ini harus difahami oleh semuanya. Jadi pengakuan mereka salafi itu banyak bohongnya. Dan Buya sendiri termasuk ulama perwakilan Indonesia bersama Habib Sholeh Al-Jufri Solo, murid Al-Habib Umar bin Hafid, yang ikut duduk bersama dengan semua pemimpin-pemimpin para ulama sedunia waktu di CES-nya. Apa di sana yang dimuktamarkan, yang digali oleh semuanya adalah hakikat ahli sunnah wal jamaah itu di mana letaknya. Agar tidak salah kita, kan? Tidak salah menentukan ini ahli sunnah wal jamaah atau bukan. Maka Wahabi, takfiri, tabdi'i, tadlili, tasyriki, yang suka mengkafir-kafirkan, yang suka menganggap musyrik, yang suka gampang menganggap sesat atau bid'ah kepada sesama muslim, ini dikeluarkan dari hasil kesepakatan semua ulama ahli sunnah wal jamaah saat itu waktu di CES-nya. Kita bisa lihat YouTube-nya bagaimana ketetapan di CES-nya, dan Buya hadir di situ. Dan keluar pemikiran seperti itu, keluar. Dan mereka saudara-saudara kita Wahabi ini anti madhab. Kenapa sekarang di Saudi Arabia mereka ada madhab Imam Ahmad, kan? Mereka lebih condong kepada Imam Ahmad. Masalahnya mereka akan kelapakan ketika diseret di dalam urusan syariat, dan karena mereka tidak mampu untuk menjadi mujtahid secara utuh, tidak mampu. Maka untuk menyelamatkan diri mereka adalah mereka nanti menyandarkan kepada Imam Ahmad.
Tapi pada hakikatnya kita harus tahu bahwa Wahabi ini semuanya ala madhabiyah, tidak punya madhab sama sekali, bahkan anti madhab. Dan mengajak kepada umat kembali kepada Quran dan hadis secara utuh. Mampukah umat ini dibawa kepada Quran hadis secara utuh? Bisakah beramal soleh saat ini now? Dengan keadaan kamu seperti sekarang ini bodoh, sholatlah dengan benar. Bagaimana mungkin? Gak mungkin. Ibadahlah dengan benar. Gak bagaimana mungkin? Gak mungkin. Apakah cukup dengan membuka Bukhari Muslim? Apakah cukup dengan membuka ayat Quran? Lah, akhirnya tetap saja umat Islam walaupun merasa dirinya kembali kepada Quran hadis secara langsung, sesungguhnya pada hakikatnya mereka percaya kepada keputusan gurunya masing-masing. Karena tidak mungkin umat ini bisa berijtihad sendiri, ya. Lah, kalau kepada gurunya masing-masing, ya sama kita juga kembali kepada Imam Syafi'i, kepada Imam Nawawi, kepada nah, ini guru-guru kami. Nah, pahami oleh kita semua. Ketika mereka mengatakan kalau guru kami berdasarkan Quran hadis, berarti Anda sudah suudzon kepada Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Apakah Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali itu tidak berdasarkan Quran hadis? Mungkinkah beliau imam-imam umat Islam ini ya, dalam agamanya tidak berdasarkan Quran hadis? Berarti Anda suudzon. Ya. Lalu ada lagi yang mengatakan, tapi kan Imam Ghazali, Imam Nawawi dan sebagainya, mereka tidak jarang memunculkan hadis-hadis dan ayat Quran. Ingat, kan? Ada suudzon lagi kepada para ulama-ulama ya, yang tidak sedikit-dikit mengutarakan Quran dan hadis. Mereka itu menyusun karangan itu adalah sudah hasil keputusan. Dan untuk siapa? Untuk orang-orang yang awam seperti kita, agar kita tidak susah lagi mikir. Karena kalau mereka memunculkan dengan cara ijtihadnya, lalu kapan beresnya? Satu masalah saja, masalah wudhu tidak akan cukup satu kitab, dua kitab. Kenapa? Harus dibuka cara ijtihadnya. Yaitu kamu harus ngaji saja kepada ulama. Kalau mau pesantren akan tahu bagaimana ulama cara berijtihad sehingga melahirkan ketetapan hukum ini. Dan ini perlu diketahui. Makanya Buya ada bukti-bukti contoh. Wahabi ini ada dalam urusan akidah yang dianggap sesat oleh semua ulama ahli sunnah wal jamaah. Di mana seperti yang Buya singgung kemarin adalah ketika mereka mengungkap ayat-ayat mutasyabihat dan hadis-hadis mutasyabihat, sehingga mereka mengatakan Allah di aras, duduknya seperti saya ini. Allah setiap lewat tengah malam duduk seperti saya ini, turun dari ke langit dunia, kan? Lalu Allah Ta'ala punya tangan, Allah Ta'ala punya mata, kan? Allah di langit dengan menyodorkan hadis, dan hadis itu pun juga dalam menurut kacamata ahli hadis tidak bisa dianggap hadis ini juga 100% sahih, enggak. Malah apalagi sampai mutawatir, malah digunakan oleh mereka hadis ini sebagai referensi, padahal menurut ahli hadis ini tidak bisa jadi referensi dalam urusan akidah. Yaitu diantaranya hadis jariyah. Dan ketika bertanya itu kan, Allah di mana dan sebagainya. Nah ini yang dikhawatirkan oleh kita, bahwa kesalahan ini dalam akidah ini fatal. Saudara-saudara kita, kesalahan ini dalam akidah ini fatal. Kalau perbedaan di dalam fikih cabang, itu tidak masalah lah. Anda di sini mau menyebarkan umpamanya Fatihah, tidak baca Bismillah seperti di Saudi, tidak masalah itu kan, tidak masalah. Kita tidak khawatir. Kenapa? Di kita pun juga tahu mengkaji ada madhabnya. Tapi ketika dalam masalah akidah ini berbahaya ini. Dan lebih berbahaya lagi ketika mereka sudah menganggap yang berbeda dengan mereka dianggap kafir atau musyrik sehingga dihalalkan darahnya. Nah, yang lebih bahaya ketika punya kesempatan mereka mempunyai kekuasaan, kan? Akan terulang seperti yang terjadi di Saudi dulu, dan akan terjadi seperti yang sekarang perang di Yaman. Yang di Yaman perang bukan ahli sunnah wal adalah Wahabi dan Syiah. Begitu pula di Syria antara Wahabi dan Syiah, karena Syiah sangat benci Wahabi karena dianggapnya Wahabi itu anti Ahlul Bait. Wahabi sangat benci Syiah, itu kan. Jadi Syiah ini orang-orang musyrik dianggapnya.
Ini harus difahami oleh kita semuanya. Dan ini salah satu contoh-contohnya, video-videonya Buya sudah memegangnya. Sehingga mereka menyerupakan Nabi Adam dengan Allah. Bahwa ada hadis Nabi, innallaha ta'ala khalaqa adama ala suratihi. Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam ala suratihi, sesuai dengan rupanya Allah. Domir ha ini kembali kepada Allah, kan kita bukan, domir ini kembali kepada Nabi Adam. Ya sesuai dengan rupanya Nabi Adam yang dikehendaki oleh Allah, kan? Ini dikembalikan kepada Allah. Innalillah. Ini berbahaya ini berbahaya. Justru dengan pemikiran dalam akidah seperti ini bisa menjadikan orang musyrik beneran. Kenapa? Karena sudah menyamakan Tuhan dengan makhluk. Ini yang disebut dengan akidah mujassimah. Karena Tuhan itu dianggap jisim. Jisim itu adalah sifat makhluk. Allah duduk di aras. Duduk di aras. Loh, Allah segede aras. Bukankah aras itu baru? Tadinya juga tidak ada. Nanti akan dipertanyakan lagi, sebelum aras diciptakan Allah di mana? Setelah aras diciptakan oleh Allah, Allah pindah ke aras. Kapan pindahnya? Ya. Langit ciptaan Allah. Baru semuanya. Sebelum langit ada, tetap Allah Maha ada. Kan? Lalu Allah ciptakan langit, lalu Allah pindah ke langit. Apakah Allah segede langit? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ini memaknai ayat-ayat ini mereka dengan pemikiran yang sangat jauh daripada ajaran ulama akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini yang lebih berbahaya. Makanya kalau urusan fikih Buya nggak khawatir, tapi kalau urusan akidah ini khawatir. Nah, Buya meminta kepada pemerintah pusat dan daerah agar menjaga masyarakat umat Islam ini daripada masuknya pemikiran-pemikiran saudara Wahabi ini. Dan makanya Buya berani mengutarakan kesesatan saudara-saudara kita dari saudara-saudara Wahabi ini, kesesatan mereka. Dan ini harus diungkap oleh para ulama, karena para ulama bagiannya ketika para ulama diminta pertanggungjawab, dudukan Buya dengan mereka. Tarik siapa yang mereka berani diskusi dengan Buya secara terbuka. Ini kayak Buya seperti sekarang ini kan didengar oleh banyak umat Islam di muka bumi, karena ini melalui streaming Ashifa dari berbagai penjuru dunia mendengar ini kalimat Buya seperti ini. Acara kita ini diketahui oleh banyak. Ya. Sering Buya katakan, ayo siapa yang mau diskusi dengan Buya dengan cara munadharah ulama, ilmiah. Ya. Jangan debat kusir, jangan itu kan, jangan berbicara dari kejauhan. Enggak. Bukan cuma Buya, semua ulama pasti akan bertanggung jawab atas kebenaran dalam akidahnya. Nah, ini mah kan perlu waktu yang panjang kan, ya. Perlu waktu panjang. Kemarin saja waktu Hizbut Tahrir, Buya berani mengatakan kesesakan Hizbut Tahrir. Ini kan akan menjadi bahaya bagi negara kita, ya. Wahabi juga begitu. Buya berani mengatakan karena lahirnya ISIS dari Wahabi. Ingat, lahirnya Jamaatul Ikhwan di Timur Tengah dia dari Wahabi. Faham-faham radikalisme dari Wahabi, kan? Ketika punya kesempatan dan punya kekuasaan ya begitu. Kalau sebelum punya kekuasaan mereka gerilya untuk sampai kepada punya kekuasaan. Jadi kita harus hati-hati ya kan, kita semua umat Islam hati-hati. Hatta kalau memilih partai saja, Buya katakan jangan dilihat Islami saja, enggak. Jangan dilihat logo Quran hadisnya, enggak. Tapi dilihat dalamannya, siapa yang memainkan partai ini, kemana arahannya. Ini Buya ini caranya begitu. Karena kan orang awam enggak lihat begitu. Oh ini Quran, ini hadis lah. Quran ini bahan pengkajian loh, kan? Bahan pengkajian. Untuk melahirkan ketetapan hukum dari Quran, perlu diskusi dulu, kan? Tidak bisa seenaknya saja lalu mengatakan ini dari Quran dari hadis seperti yang tadi. Kalau yang sudah diijmahkan oke, tapi kalau yang belum jelas perintahan ini masuk kepada wajib dan sunnah atau larangan ini masuk kepada haram atau makruh, nah ini perlu diskusi dulu. Anda menetapkan ketetapan hukum ini berdasarkan ayat ini, kan? Bagaimana caranya? Ya, karena ulama tidak seperti Anda begitu kan.
Dan kita menelaah kitab-kitab ulama itu yang luas dari 4 madhab. Nggak ada yang seperti Anda, nggak ada. Semuanya saling menghargai, semuanya saling menghormati walaupun berbeda pendapat. Yang satu menghalalkan, yang satu mengharamkan. Bayangkan. Coba bayangkan, Al-Imam Syafi'i menganggap tidak sah zakat dengan selain makanan pokok. Coba Al-Imam Abu Hanifah mensahkan. Kan itu kan jauh tanah ke langit. Pernahkah kita mendengar bertengkar? Pernahkah kita mendengar su'ul adab? Pernahkah kita mendengar menghina? Sekarang kan lain, berbeda pendapat, lahirlah akhlak yang tercela, hinaan, cacian. Nah, ini sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, kan? Nah, mereka sekarang saudara-saudara kita Wahabi masuk ke Indonesia lewat jalur apa? Lewat jalur bikin beasiswa untuk sekolah di sana. Lalu digratiskan, ya kan? Lalu bikin tahfidz Quran, rumah-rumah tahfidz. Lalu bikin gerakan hijrah, kan? Orang-orang yang tadinya preman dan sebagainya dibawa hijrah. Itu bagus. Namun yang berbahayanya adalah setelah murid ini menganggap guru yang benar kepada ustadznya, kan? Setelah itu dibawa kepada akidah yang berbahaya dan pemikiran yang berbahaya. Ini yang Buya sering jelaskan. Makanya jangan sembarang, kan? Jangan sembarang menitipkan anak-anak kita di rumah-rumah tahfidz, di pesantren-pesantren. Lihat dulu. Ya, ini arahan Buya ya, dan kepada semuanya. Makanya Buya merojong, mendukung kepada ulama-ulama NU dan di Indonesia ini agar bikin rumah-rumah tahfidz sebanyak-banyaknya. Kita lebih bisa kok. Agar membuka sekolah-sekolah Islam versi kita seluas-luasnya. Ini pemerintah sudah mendukung kita. Dan kita kepada pihak pemerintah juga kita inginlah yang ada di atas bagaimana mendorong para ulama-ulama agar bikin universitas, bikin sekolah-sekolah ini. Kenapa? Karena kalau ini dibiarkan akan semakin banyak yang pemikirannya ikut kepada mereka yang dianggap itu benar padahal jauh panggang daripada api.